اللهم إني أسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت اللهم يا مقلب بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada satupun ketaatan yang dapat kita laksanakan sampai hadirnya kita di majelis ini, melainkan itu karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita nggak berhenti mengatakan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sampai tatkala kita mau tidur pun kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah 33 kali. Setiap selesai sholat kita memuja dan memuji Allah, mengatakan Alhamdulillah terus ya ma. Karena pada hakikatnya semua kebaikan itu dapat terlaksana bukan karena semangat kita, tapi karena Allah telah memberikan kemudahan buat kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Tanggal berapa malam ini? Tanggal 8 jam. Tanggal 8 Rajab. Kita tahu identitas kita ini mulai terkikis. Mayoritas umat Islam, kalau ana tidak salah, mereka akan mengatakan malam ini malam 28 Desember. Hari ini hari tanggal 27 Desember. Ketika umat Islam tahunya Desember, apa yang akan mereka lakukan? Apa jemaah? Mempersiapkan untuk tahun baru. Mereka akan menjadikan malam tahun baru sebagai malam yang panjang. Bagaimana umat Islam ikut menghitung mundur. Yang beriman mungkin di rumahnya, tapi tetap ikut jemaah. Tapi yang kurang beriman mungkin di jalanan. Dan yang tambah kurang imannya mungkin dijadikan malam itu malam perzinaan, malam mabuk-mabukan. Kalau kita melihat berita-berita di media sosial, ternyata di malam tahun baru itu kondom itu laris. Na'udzubillah min dzalik. Satu hal yang memprihatinkan, ternyata hilangnya identitas mengantarkan kepada banyak kemaksiatan. Sebagian kita masih meremehkan urusan kalender, padahal dampaknya nyata dan kita bisa melihat. Kalau bicara berubah tanpa kembali, ya kita harus berubah total menjadi muslim yang kafah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara utuh gitu loh. Bukan hanya pernikahannya yang Islami, bukan hanya kematiannya yang Islami, bukan hanya lahirannya yang Islami, tapi seluruhnya Islam. Akidahnya akidah umat Islam, muamalatnya muamalat umat Islam, ibadahnya ibadah umat Islam, budayanya budaya Islam, akhlaknya akhlak kaum muslimin.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu, kata Allah, sesungguhnya dia itu adu, musuh yang nyata. Kenapa sih nggak boleh Ustaz? Setahun sekali aja. Kita ini kaum muslimin, masalahnya itu aja. Kalau engkau Nasrani ya silahkan. Itu memang budaya mereka. Itu memang peradaban mereka. Itu kalender mereka. Makanya selalu digabungkan Nataru, Natalan dan tahun baru mereka. Cuma kenapa kaum muslimin kemudian menganggapnya sesuatu yang lumrah? Jadi ada normalisasi sesuatu yang sebenarnya nggak normal. Kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, dan umat Islam mengekor kepada siapa? Kepada mereka, kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara, jalan, gaya, budaya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, sama persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalau mereka masuk ke lubang dab, reptil padang pasir yang lubangnya sangat sulit untuk dimasuki, kecil, sempit, sesak, kalian akan ikut masuk. Akal nggak dipakai, wahyu dibuang. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, al-Yahud wan Nasara, yang engkau maksudkan bangsa Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ahibati fillah, setiap sholat kita itu minta sama Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Ini bicara tema kita, berubah tanpa kembali, istiqamah dalam agama kita. Kita nggak pernah berhenti ya. Tunjukkan kepada kami Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Tapi jalan ini sulit, jalan ini terjal, mendaki, melelahkan. Bekal yang dibawa juga nggak bisa banyak-banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Yang dimurkai dan tersesat itu Yahudi dan Nasrani. Yang di hadis tadi yang kita sampaikan, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Doa kita bukan jalannya Yahudi dan Nasrani, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, tapi kita mengikuti tanpa merasa bersalah. Ya, itulah fitnah akhir zaman jemaah. Inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian, kata Nabi SAW, ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihi au fiha bima antum alaih lahu ajru 50 minkum. Buat orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang kalian lakukan, itu akan mendapatkan pahala 50 dari sahabat Nabi. 50 dari sahabat Nabi. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mendengarkan fadilah yang begitu besarnya, ini orang dapat pahala kalau dia mengamalkan sesuatu seperti yang diamalkan sahabat, seperti pahala 50 sahabat. Awaminhum ya Rasulullah, atau maksudmu dari mereka 50 dari mereka? Enggak, kata Nabi SAW, 50 dari kalian. Dari beratnya berpegang teguh dengan agama,
di saat penuh dengan fitnah. Al-qabid ala dini kal-qabid ala al-jamr. Yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Panas, akan melukai tangan kita sendiri. Orang-orang akan berpikir nih orang kolot, api dipegang, ya seharusnya dibuang, dilepas. Tapi itu agama kita. Maka semoga kita bisa sadar, paling tidak yang hadir malam ini di tempat ini hafal dengan kalender Hijriah. Nah, yang pakai baju biru, sebutkan kalender Hijriah. Yang pertama Muharram. Pelan-pelan tarik nafasnya tuh. Habis Muharram langsung Rajab. Sekarang Rajab nih. Habis Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sekarang Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, insyaallah. Mana hadiahnya? Insyaallah. Berat banget. Barakallahu fikum. Jadi ingat, kita di bulan Rajab, bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan ini tidak sama dengan berbuat dosa 8 hari kemarin di bulan Jumadil Akhir. Tak sama. Ketika muslim tahu dengan fadilah bulan Rajab, dia akan hati-hati. Dia akan mempersiapkan diri. Bahkan bulan Rajab ini menjadi bulan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Bicara berubah tanpa kembali. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abdullah ibn Sarjas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Coba kita baca bersama. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ayo. Minal hauri ba'dal kaur. Sebelah kiri yang hafal. Anda angkat tangan yang hafal. Nah, fadhal. Minal hauri ba'dal kaur. Kasih hadiahnya bang, Masya Allah. Sebelah kanan sini. Coba yang keras. Barakallahu fikum. Kasih hadiahnya ini, Masya Allah. Yang tengah. Oke. Barakallahu fikum. Kasih hadiah juga. Habis sudah. Ada lagi Ustaz? Yang banyak hadiahnya ini. Taib. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Apa artinya al-haur? Aku berlindung kepadamu dari haur setelah kaur. Berlindung kepada Allah dari haur setelah kaur. Al-Imam Tirmidzi menafsirkan birruju'i minal iman ilal kufr. Setelah beriman jadi kafir. Berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Au minat ta'a ilal ma'siyah. Setelah ketaatan menuju kemaksiatan. Jangan sampai gitu loh. Udah hijrah, udah taat, biasa ke masjid atau enggak ke masjid. Wa qala al-Mubarakfuri an-nuqsan ba'da ziyadah. Berlindung dari kekurangan setelah tambahan.
Sebagian kita bacaan Qur'annya tambah kurang. Sulit istiqamah, one day one juz. Kadangkala kenapa ya? Kenapa fulan kok bisa, aku nggak bisa? Kenapa fulan bisa puasa Senin Kemis, aku nggak bisa? Padahal dulu aku bisa. Ibu-ibu mungkin dulu sebelum menikah, Masya Allah, rajin puasa Senin Kemis. Setelah nikah, rajin kuliner Senin Kemis. Senin Kemis jadi waktu kuliner. Wa fasadil umur ba'da salahiha. Rusaknya urusan-urusan setelah dulunya baik gitu loh. Dulunya baik aku tuh sebenarnya udah hijrah, aku udah tinggalkan. Tapi aku balik lagi. Nggak istiqamah. Itu doa dibaca Nabi SAW. Dan sebagian ulama hadis menyebutkan doa itu dibaca juga ketika pulang safar. Berlindung, jangan sampai berangkat dalam perjalanan nih orang-orang pada liburan, jangan sampai balik dari liburan imannya tambah turun gitu. Seharusnya imannya nambah di masa liburan, karena dia melihat banyaknya dahsyatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh MC kita, seharusnya kita bertambah syukurnya sama Allah Azza wa Jalla. Ternyata enggak. Seharusnya di akhir tahun, anggapnya akhir tahunnya orang-orang Masihin, orang itu tambah takut karena berkurang umurnya, bukan bertambah. Makanya tadi imam kita ketika mengatakan untuk mempersingkat waktu, ana sampai hari ini belum tahu bagaimana mempersingkat waktu. Gak ada cerita waktu bisa disingkat ya udah kayak gitu. Yang ada waktu kita hilang, tidak berkah. Ahibati fillah, ada orang-orang yang memang belum mengerti nilainya hidayah itu. Seberharga apa sih ketika engkau dapat hidayah dari Allah, kemudian engkau taat, engkau jadi ngerti mana yang halal, mana yang haram, seperti apa? Ana pernah dapat potongan video orang bikin konten ya. Anak itu tanya tentang nilai dirinya, lalu sama ibunya kalau nggak salah dikasih permata atau batu ya, dia suruh tawarkan ke beberapa tempat. Satu tempat ditawar mungkin $2, satu tempat mungkin ditawar $100, beda-beda jemaah. Kenapa kok berbeda? Karena ilmu yang dimiliki orang itu berbeda-beda. Begitu pula dengan hidayah ini. Ana akan membacakan sebuah firman Allah dan beberapa ayat dari firman Allah Azza wa Jalla. Salah satunya di surat Al-Maidah 36-37 ya. Supaya kita bisa memahami nikmat hidayah antum bisa datang ke masjid ini. Kalau dibandingkan dengan nikmat antum bisa kuliner ba'dal maghrib, jalan-jalan sama keluarga umpamanya. Seperti apa sih bedanya? Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Yang kita tahu orang-orang kafir di muka bumi ini berapa persen? 80%. Enggak jemaah, 75%. Dari 8 miliar penduduk bumi ini 2 miliar yang muslim. Iya, 2 miliar kira-kira. Kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang kafir. Kesian jemaah, kita seharusnya kesian. Allah menyebutkan tentang mereka, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum." Kalau mereka memiliki bumi dan isinya, tiap orang itu memiliki bumi dan isi milik dia pribadi, lalu dia akan gunakan untuk menebus dirinya
Kita tahu di muka bumi ini ada orang-orang yang dipenjara, yang ditahan, yang mereka bisa menebus diri mereka. Polisinya disogok, sipirnya dikasih duit, dengan harapan dia keluar. Nih orang, kalau memiliki bumi dan isinya, digunakan sebagai alat untuk menebus dirinya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ma tuqabbila minhum. Nggak akan diterima dari mereka. Dunia ini di sisi Allah tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Lalu kenapa Allah menerima tebusan dari mereka? Nggak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Lalu Allah katakan, yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha. Mereka hendak keluar dari api neraka. Apa kata Allah? Mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka. Mereka telah dikasih kesempatan yang sama dengan seluruh penduduk bumi ini, tapi mereka nggak mau dengerin. Akalnya nggak dipakai. Mereka ingin keluar, mereka tidak akan pernah keluar. Walahum adzabum muqim. Bagi mereka azab yang menetap bersama mereka. Apa kata orang-orang yang berada di dalam neraka? Mereka mengatakan, lau kunna nasma' au naqil. Kalau dulu waktu kita hidup di dunia, kami mau mendengarkan nasihat-nasihat dari ustaz. Terus terang ini juga PR buat kita bersama. Bagaimana khatib Jumat itu memperdengarkan kepada yang hadir nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya. Tapi kebanyakan orang juga hadirnya setelah khutbah kedua, ketika hanya tinggal doa. Bertahun-tahun dia tidak pernah mau mendengar. Nggak ada alasan dia. Oh, anak nggak dengar. Engkau nggak mau dengar. Azan dikumandangkan, kemana telingamu? Maka mereka mengatakan, lau kunna nasma'. Kalau dulu kami mau mendengarkan, au naqil, dan kami mau memikirkan dengan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kita nggak bakal jadi penghuni neraka. Allah sahih. Itu kalau kita bicara nilai dari hidayah Allah yang kadang-kala sebagian orang menganggapnya tidak begitu bernilai. Kemudian di surat Ali Imran ayat 91, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir. Jadi yang menjadi tolok ukur standar orang itu baik atau tidak kapan? Kematian. Kematian. Makanya kenapa kita bicara istiqamah? Kenapa kita bicara bagaimana sampai mati? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa? Karena itu menjadi tolak ukur orang itu baik atau tidak. Orang-orang yang kita lihat kadang-kala nggak sholat saat ini, jangan dicela, tapi didoakan. Jangan ujub sama diri sendiri. Boleh jadi suatu saat dia ke masjid, engkau yang nggak ke masjid. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan ketika ditanya, kenapa ada orang-orang yang dulunya istiqomah, dulunya taat, kemudian dia berubah. Boleh jadi salah satu sebabnya dia pernah menghina orang yang tidak taat, membanggakan dirinya, merendahkan orang lain. Engkau tuh dapat hidayah, Allah yang kasih. Tatkala engkau melihat ada orang yang tidak mendapatkan hidayah, seharusnya engkau bagaimana orang itu dapat hidayah, bukan dihina. Maka kita perlu memikirkan akhir hidup kita, bukan sekarang. Bagaimana menjaga ketaatan ini sampai mati. Kembali kepada firman Allah di Ali Imran 91, mereka yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba
walau iftada bih. Allah katakan tidak bakalan diterima dari mereka sepenuh bumi ini emas. Kalau mereka ingin menebus diri mereka, sepenuh bumi ini emas. Antum bayangin, Freeport itu hanya gunung yang emasnya bercampur dengan tembaga, yang emasnya bercampur dengan tanah. Kita di NTB sana, ya, di Sumbawa sana ada juga tambang-tambang emas. Oh, berapa banyak tambang-tambang emas di muka bumi ini. Tapi nggak banyak, artinya bukan semuanya emas. Kira-kira kalau antum punya emas sepenuh masjid ini, antum jadi apa? Dan antum di penjara. Lalu antum telepon istri antum, coba kirimkan emas 1 ton untuk menebus diriku. Kira-kira sama sipirnya diterima enggak jemaah? 1 ton jemaah? Oh enggak. Saya orang yang ikhlas menjaga, tapi ngelihat emasnya datang, oh ya bisa dipikirkan seperti ini. Tapi kalau antum datang dengan sepenuh bumi ini emas, namun antum meninggalkan hidayah Allah, ma tuqbila minhum, nggak akan diterima. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak akan mendapatkan penolong-penolong. Nggak ada jemaah. Allah itu nggak minta banyak sama kita. Apa yang Allah minta? An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul bait. Dan kalau laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Wallah jamaah, perintah Allah itu kalau kita mau memikirkan lebih ringan daripada perintah tempat kita kerja. Antum kerja berapa jam? 8 jam. Sama Allah kerja berapa jam? Kalau bicara sholat ya 5 kali 5. Itu masih telat lagi. 5 kali 5 masbuk. Tapi walaupun jadi imam ya, jadi imam, imamul masbukin gitu ya. Tiap datang imam dia. Ahibati fillah. Maka agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah yang ada, khususnya fitnah dunia yang selalu menggoda, maka besok tema kita kajian jangan tertipu dengan dunia. Berdoa. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Kalian mintalah kepada aku hidayah, aku akan kasih hidayah. Allah nggak pernah ingkar janji. Di sini mungkin antum bisa memahami rahasia kenapa kita nggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Qobliyah subuh baca, subuh kita baca. Tahu-tahu masuk waktu zuhur, kita suruh baca lagi 4 kali. Suruh minta lagi 4 kali. Antara zuhur dan asar tidak terlalu panjang waktunya, 3 jam mungkin. Kita suruh baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Antara asar ke maghrib nggak panjang, kita suruh baca lagi. Maghrib ke isya baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Besok baca lagi, lusa baca lagi. 10 tahun yang lalu kita udah baca, sampai hari ini kita baca, dan sampai mati kita baca. Karena kita semua tersesat jemaah. Kita disuruh minta sama Allah Azza wa Jalla. Salah satu yang menyebabkan orang itu kembali setelah dia istiqamah di jalan ketaatan adalah cinta sama dunia. Terlalu berlebihan mencintai dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal. Ini buat yang sudah ngaji,
segera diamalkan. Kita datang kajian, dapat ilmu, dapat nasihat. Tatkala nasihat itu berkaitan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, segera engkau tinggalkan. Tatkala nasihat itu berkaitan dengan perintah yang seharusnya kita amalkan, segera engkau amalkan, supaya engkau istiqomah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya 1447 tahun yang lalu kira-kira, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian segera beramal gitu loh, cepetan, jangan ditunda-tunda, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Antum bayangin ya, kalau listrik mati, kemudian terjadi gempa, apa yang akan terjadi dengan kita di masjid ini? Panik. Itu pintu antum akan buka, yang ketika antum masuk tadi satu-satu, tapi tatkala antum keluar, apakah antum akan satu-satu? Boleh jadi iya, boleh jadi enggak. Ketika kejadian di Palu, Anda datang ke sebuah masjid, yang masjid itu ya masih ada wujudnya. Dia cerita, kebanyakan yang mati waktu gempa itu, Ustaz, bukan yang dalam masjid, Ustaz, yang berlarian ke pintu, Ustaz, terinjak-injak di pintu. Mereka takut runtuh, ternyata nggak runtuh, tapi mereka kemudian saling membunuh, kalau bisa disebut di pintu itu, jalan keluar itu. Semua memikirkan nafsi. Nggak ada ngomong tafadhol antum duluan, nggak ada jemaah. Kira-kira kalau itu terjadi di masjid kita, antum akan tafadhol duluan? Kayaknya enggak, Ustaz. Ya, itu yang terjadi tatkala kita tidak beramal, kemudian terjadi fitnah seperti potongan malam gelap gulita, kita akan talut jemaah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya dia beriman, paginya sudah kafir. Kok bisa ya? Bukankah dia muslim? Nah, yabi'u dinahu, dia menjual agamanya bi'aradin minad dunya, untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia ini. Kalau dia jual agamanya dengan 1 ton emas, menurut antum layak enggak jemaah? 1 ton jemaah, 1 ton. Ketika orang tahu dengan nilai dunia, dia nggak akan mau. Aku kalau dapat 1 ton emas, terus aku jadi apa? Jadi apa? Aku tetap akan kembali menjadi tanah, dan 1 ton emas itu aku akan tinggalkan. Dan itu dunia. Tapi gara-gara nih orang dikasih nasihat tidak langsung diamalkan, kemudian datang tuh fitnah ekonomi, fitnah jabatan, fitnah wanita, dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka hati-hati dengan yang namanya kecintaan kepada dunia ini. Allah cerita di surat At-Tahrim tentang istrinya Fir'aun. Kita akan ambil pelajarannya, bagaimana tatkala fitnah itu datang, boleh jadi dunia kita akan diambil, atau kita ditawarin dunia, atau boleh jadi jabatan kita yang akan dicabut, atau boleh jadi nyawa kita yang jadi taruhannya.
Apa yang harus kita lakukan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah jadikan percontohan buat orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun, yang disebut namanya Asia binti Muzahim. Fir'aun jemaah, yang tadi imam kita membacakan surat An-Nazi'at. Bagian Fir'aun ini mengatakan, qala ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini istrinya orang itu. Bagaimana dia memimpin dengan kezaliman. Bayi-bayi lelaki yang lahir disembelih hidup-hidup sama Fir'aun. Sebuah tirani yang berkepanjangan. Dia menyaksikan sendiri bagaimana suaminya, tapi suaminya tatkala hidayah datang menyapa, dia beriman. Dia beriman di rumahnya Fir'aun, di istananya Fir'aun, yang lingkungannya tidak mendukung sama sekali, lingkungan yang beracun. Tapi mau gimana lagi, dia tidak bisa lari karena dia hidup di tempat itu. Sebagian kita kadangkala berada di posisi seperti istrinya Fir'aun, tapi dengan level yang sangat rendah. Apa yang ada dalam benak istrinya Fir'aun? Pada saat Fir'aun tahu istrinya beriman, maka dipanggil prajurit hebatnya, disuruh menangkap istrinya, memasung istrinya kedua tangan dan kedua kakinya di atas tanah. Kemudian disediakan batu besar yang akan ditimpakan kepada Asia kalau dia tidak keluar dari agamanya. Kalau dia memikirkan dunia, dia akan meninggalkan keimanannya. Dia hidup nyaman di istana Fir'aun sebagai permaisuri raja, ratu yang memiliki dayang-dayang, yang keinginannya selalu dipenuhi, yang ranjangnya berlapiskan emas. Ketika dia kepanasan akan ada yang mengipasi dia. Hidup dengan segala kenikmatan yang tidak dirasakan oleh rakyat Mesir pada waktu itu, dirasakan oleh ratu Mesir ini, Asia bintu Muzahim. Yang dia ingat Tuhannya. Maka pada saat antum terfitnah, tolong yang antum panggil adalah Robbi. Robbi, panggil. Wahai Rob yang menciptakan aku, wahai Rob yang memiliki alam semesta ini, wahai Rob yang menghidupkan dan mematikan. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dia lupakan semua dunia dan isinya, yang dia ingat akhirat. Bangunkan buat aku ya Allah di sisimu ya Allah rumah fil jannah, di surga ya Allah. Dia lupa sama dunia ini karena dia tahu dengan nilai dunia. Dia sudah lihat bapaknya mati, mbahnya mati. Dia melihat Mesir bergonta-ganti rajanya. Gak ada yang kekal dan abadi di muka bumi ini. Maka yang dia pandang bukan dunia. Yang dia panggil pertama adalah Tuhannya. Kemudian dia memandang kepada akhirat, kehidupan yang kekal dan abadi. Dia meminta rumah di sisi Allah Azza wa Jal di surga. Wa najjini min Fir'aun. Baru dia berbicara tentang masalah dia. Aku punya masalah ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun. Bayangin ya, bukan minta diselamatkan terlebih dahulu.
Karena permohonan meminta keselamatan ini untuk di mana? Dunia. Untuk di dunia. Aku sekarang sedang disiksa, aku butuh keselamatan, iya, tapi dia memikirkan akhiratnya. Dia minta dibangunkan di sisi Allah rumah di surga, baru minta keselamatan. Tapi kebanyakan kita tatkala punya masalah ekonomi, yang pertama dia cari solusi apa? Ekonominya, rizkinya. Bagaimana kesulitannya menjadi kemudahan buat dia. Dunianya dulu. Asia enggak. Ya dia minta selamat, kita suruh berdoa minta keselamatan. Wa najjini min Fir'aun, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan dia. Karena ya kadangkala orang yang istiqomah kalau lama kelamaan disiksa, terkadang imannya melemah, maka dia minta diselamatkan. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Udah masuk waktu Isya? Belum? Berapa menit? Azan. Ada yang 2 menit, ada yang 10 menit. Kayaknya beda jamnya. Jadi kita lihat bagaimana doanya, bagaimana ambisinya, bagaimana Asia siap untuk mati. Dan betul jemaah, dibunuh dia. Bagaimana batu besar ditimpakan kepada dirinya. Tapi beberapa ahli tafsir menyebutkan Allah cabut nyawa dia sebelum batu itu menimpa dirinya, sehingga batu itu hanya menimpa jasad tanpa ruh, karena dia minta akhirat. Maka doalah antum, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, di antara yang membuat orang itu berbalik setelah dia hijrah, setelah dia beriman, adalah kawan, sahib, teman. Maka kita diperintahkan untuk memakmurkan rumah Allah, supaya di situ kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Tapi ternyata banyak di antara kita yang datang ke masjid tidak menemukan kawan. Apakah antum yang hadir malam ini sudah tahu dan kenal dengan yang kanan kiri antum? Sudah apa belum? Belum kan? Kecuali yang datangnya sama sohibnya. Coba antum kenalan dulu jemaah. Boleh jadi kawan-kawan itulah yang akan membuat antum lebih istiqomah jemaah. Ana nggak akan lanjutkan kajian sampai antum kenalan sama yang kanan kiri antum. Nah, tafadhol. Kenalkan diri antum. Nama ana fulan, ana dari sini, ini kerjaan ana. Iya, yang luar ibu-ibu juga ya, ibu-ibu. Jangan sampai datang ke masjid tapi engkau merasa sendirian di sini. Nah, anak akan tanya bentar lagi, anak tunjuk. Anak heran jemaah. Anak mau tanya sama DKM masjid ini. Mana DKM masjid? Kenapa yang di luar sempit-sempitan, yang di dalam longgar? Mana tak DKM-nya? Kenapa? Pertanyaan apa tuh? Kenapa yang di luar ya mereka sempit-sempitan ya, berdesak-desakan, yang di dalam longgar ya? Di dalam juga sempit-sempitan. Wah, longgar loh, sampai mau salaman jauh-jauhan mereka.
Kalau yang di dalam ini softnya soft sholat, kalau yang di luar softnya soft kajian. Tadi kami memang yang di dalam memang kita sisakan atau Buat sholat aja. enggak juga sih saya. Biasanya memang untuk sholat dulu, terus yang luar yang karena datangnya ada Karena yang luar datangnya terus nggak boleh masuk gitu. boleh diakses. Boleh kayak gitu jemaah. Iya jemaah. Jadi berusaha untuk merapat jemaah ya. Berusaha untuk merapat. Subhanallah ya. Dulu Rasulullah SAW itu kalau lagi barengan sama sahabatnya, kemudian mereka singgah di satu tempat dalam perjalanan, itu sahabat semburat. Semua mencari tempat masing-masing. Ada yang di bawah pohon ya, ada yang di bawah ini. Pokoknya nyari kesenangannya masing-masing ya. Lalu suatu hari Nabi SAW mengatakan kepada mereka, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah lahuwa min amali syaitan. Kalian berpencar seperti ini, kata Nabi SAW, yang satu di sana, yang satu di sini, itu termasuk dari perbuatan syaitan. Setelah Nabi menyampaikan itu, nah ini mengamalkan nasihat tanpa menunda. Setelah Nabi menyampaikan itu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sahabat itu kalau lagi kumpul kemudian pisah-pisah. Mereka semuanya nempel sampai kalau ada kain yang ditaruh di atas mereka cukup untuk menutupi mereka. Jadi memang ketika antum dekat, lutut antum kena lutut saudaranya, antum kan noleh sama dia kan. Siapa ini? Assalamualaikum. Antum jadi kenalan gitu. Tapi kalau berjauh-jauhan, Anda lanjutkan jam. Maka ingat di antara yang menyebabkan orang itu haur. Jadi haur itu seperti orang mengikat sorban kemudian melepasnya. A'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Jadi setelah ditaruh di kepala kemudian dilepas lagi. Seperti itu percontohan orang-orang yang awalnya istiqomah kemudian dia berpaling. Di surat Thaha ayat 70 dan selanjutnya, Allah menceritakan kejadian tukang-tukang sihir Fir'aun. Bagaimana yang awalnya datang cinta dunia, karena dari awal mereka datang untuk bertanding dengan Nabi Musa, dan di awal kedatangannya mereka bertanya kepada Fir'aun, kami dapat apa kalau kami menang gitu loh. Ya engkau akan menjadi orang-orang yang terdekat dengan Fir'aun. Ya sudah, apa yang diinginkan akan diberikan. Tapi subhanallah, tatkala mereka melihat kebenaran, bagaimana tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, dan ular itu memakan tongkat-tongkat dan tali-tali tukang sihir, Allah mengatakan faulqiyas saharatu sujadan. Semua sujud tukang sihir Fir'aun. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Nabi Harun dan Nabi Musa. Spontan. Karena mereka mau mendengar. Jadi sebelum mereka tanding, Nabi Musa sudah mendakwain, sudah menyampaikan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tentang buruknya sihir yang mereka akan lakukan, tentang bahayanya kekufuran, diceritakan tentang azab yang menanti dan surga Allah Azza wa Jal yang akan menjadi tempat yang kekal dan abadi buat orang-orang yang beriman. Sudah didakwain sama Nabi Musa, tapi mereka tidak beriman sampai mereka melihat bukti nyata bahwa Nabi Musa adalah Nabi utusan Allah Azza wa Jal. Maka kemudian mereka sujud. Marah Fir'aun. Fir'aun mengatakan, qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Berani-beraninya kalian beriman kepada Musa sebelum aku kasih izin. Karena Fir'aun penguasa, dia bisa membunuh
sebagaimana dia telah bunuh bayi-bayi. Dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Lalu Fir'aun memberikan penjelasan kepada tukang-tukang sihir ini. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Kalian tahu dia itu guru kalian, senior kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Berusaha untuk memberikan syubhat kepada tukang-tukang sihir yang sudah beriman ini. Karena ternyata syubhatnya nggak diterima. Maka Fir'aun memberikan ancaman. Dia mengatakan, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku benar-benar akan memotong tangan dan kaki kalian secara silang. Nggak dibunuh sama Fir'aun, tapi disiksa. Karena harapannya orang kalau disiksa itu balik. Lalu Fir'aun mengatakan, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Setelah aku potong kalian secara silang kaki dan tangannya, aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma. Fir'aun ingin menunjukkan kekuasaan dia, dan dia mampu melakukan itu, dan dia lakukan itu supaya menjadi pelajaran. Jangan sampai ada yang beriman mengikuti tukang-tukang sihir ini. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Dan kalian pasti akan tahu siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Baik. Apa sikap tukang-tukang sihir? Dia dikasih syubhat, kemudian dikasih ancaman. Apakah goyah iman mereka? Mereka mengatakan, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana. Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami. Dan Allah yang telah menciptakan kami. Artinya bukan engkau yang menciptakan kami, gitu loh. Bukan engkau yang kasih rizki kepada kami. Kita lihat bagaimana dia memandang kepada Allah. Sebagaimana tadi ceritanya Asia yang dia pandang Allah. Kami nggak mungkin lebih mementingkan engkau, mendahulukan engkau atas hidayah yang sudah datang kepada kami. Lalu mereka mengatakan dengan suara lantang, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau ingin memberikan hukuman kepada kami, silahkan kau hukum kami. Tuntaskan keputusanmu. Engkau akan memotong kanan atau kaki dan tangan kami secara silang. Engkau hendak menyalip-nyalip kami di pohon-pohon kurma. Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Keputusanmu hanya berlaku dalam kehidupan dunia ini. Kalau kami tidak dibunuh sama engkau, kami akan mati. Kami akan mati, gitu. Ini sebuah keyakinan yang membuat mereka istiqamah di atas keputusan mereka untuk menerima disiksa sama Fir'aun. Mereka mengatakan, inna amanna bi rabbina. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, liyaghfira lana khatayana, dengan harapan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami, wa ma akrahtana alaihi minas sihr, dan engkau memaksa kami untuk melakukan sihir, semoga Allah mengampuni kami. Wallahu khairun wa abqa. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Maka di sini jemaah, ketika fitnah datang, ketika iman antum mulai digoyah, maka ingat sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ana lupa apa pernah ana sampaikan di masjid ini. Ketika
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarin Shaddad ibn Aus. Ya Shaddad, wahai Shaddad, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, apabila engkau melihat orang-orang sudah sibuk dengan emas dan perak, mereka menimbun, mereka menyimpan emas dan perak, fakniz anta haula'il kalimat, engkau baca doa ini, engkau timbun kata-kata ini. Apa yang pertama dipinta? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta keteguhan dalam urusan ini, ya Allah. Wal azimata 'ala rusydi, dan aku minta tekad yang kuat di atas petunjuk. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Baca doa itu jemaah. Semoga kita bisa istiqamah. Dan tadi jangan lupa baca Qur'annya dan istiqamah baca Qur'an. Kalau antum nggak bisa one day one juz, ya udah, satu hari satu ayat, tapi tiap hari antum baca satu ayat, antum baca artinya, antum baca tafsirnya, antum amalkan dalam kehidupan ini. Insya Allah Allah akan berikan keistiqomahan kepada kita. Kenapa? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, yang lainnya bengkok. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Apa nasihat Ustaz tentang yang sedang terjadi di Sumatera Utara, terutama Aceh, Tamiang, Medan, Padang? Dan apa nasihat Ustaz tentang rakyat yang kecewa terhadap pemerintah? Ahibati fillah, tidak setiap musibah yang turun itu karena dosa. Tidak semua musibah yang menimpa itu disebabkan dosa, tapi setiap dosa menyebabkan musibah. Jadi kalau antum melihat orang kena musibah, jangan langsung suudzon, kayaknya punya dosa, jangan. Tapi setiap dosa itu akan mengantarkan kepada musibah. Namun ada yang musibahnya ditunda. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan", apabila Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba, ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Sedikit berbuat dosa langsung dihukum sama Allah Azza wa Jalla. Lihat sahibnya, sahib ana Ustaz maksiat terus, nggak dihukum-hukum sama Allah Ustaz. Ya alhamdulillah, berarti Allah cinta sama engkau. Karena ada orang yang berbuat dosa ya, berzina umpamanya, nggak ketahuan. Ini baru berzina sekali langsung ketahuan. Mencuri sekali langsung ketahuan. Itu tanda Allah ingin kebaikan. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, kalau Allah ingin keburukan buat seorang hamba, amsaka lahul uqubah, ditahan hukumannya sampai nanti diberikan kelak di akhirat. Jadi yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Sumatera itu pelajaran buat kita semua, bahwa dunia itu memang tidak bernilai, jamaah. Antum melihat rumah yang dibangun bertahun-tahun dalam sekejap hilang. Antum lihat jembatan yang dibangun oleh pemerintah berbulan-bulan dengan biaya miliaran, diangkut sama air. Antum melihat perkampungan yang tenggelam. Dunia ini bukan tempat tinggal. Itu pelajaran pertama tatkala kita melihat Aceh. Yang kedua, boleh jadi itu terjadi karena dosa, atau boleh jadi Allah ingin mengangkat derajat.
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah kita akan binasa padahal di tengah kita ada orang-orang soleh? Naam. Nah, idza kathurul khabath, kalau banyaknya kekejian, merajalelanya kemaksiatan, Allah binasakan. Padahal ada orang soleh. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah. Padahal di situ ada Rasulullah SAW. Di situ ada Abu Bakar. Di situ ada Umar. Di situ ada Utsman. Ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada Hamzah. Ada Mus'ab bin Umair. Kalah umat Islam. 70 sahabat terbunuh. Apa penyebabnya? Satu, kemaksiatan. Nggak nurut mereka sama Nabi SAW. Plus minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kemaksiatan itu penyebabnya apa? Ambisi dunia. Maka boleh jadi musibah itu terjadi karena ambisi dunia. Semoga menjadi pelajaran buat semuanya. Bagi kita sekarang, apa tugasnya? Apa tugas kita? Mendoakan mereka, membantu mereka yang bisa berangkat ke sana, jamaah. Antum lihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita, supaya antum pulang antum bisa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagian kita kadangkala ketika air di rumah kecil, ya, dia marah-marah. Apaan ini? Di sana berhari-hari mereka nggak punya air bersih. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Bagaimana dengan kekecewaan kepada pemerintah? Dulu Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyampaikan kalian akan kecewa. Maka kita harus belajar. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan satalqauna atharah. Kalian akan menghadapi pemerintahan yang mementingkan diri mereka sendiri. Itu Nabi sudah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, satalqauna athara wa umurun tunkiruna, dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Apa kata para sahabat? Fama ta'muruna ya Rasulullah? Apa sikap kami? Apa perintahmu kepada kami tatkala kami mendapati pemerintahan yang seperti itu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atuhum haqqahum. Sebenarnya masalah itu jadi simpel menghadapinya kalau kita mau belajar agama. Kata Nabi SAW, atuhum haqqahum, berikan hak pemerintah kalian, sudah. Berikan. Terus bagaimana dengan hak kami? Wasalullaha alladzi lakum. Kalian minta sama Allah hak kalian. Kita ini tadi mintanya sedikit, nuntutnya banyak. Nabi udah ngasih tahu sallallahu alaihi wasallam, nggak perlu nuntut sama mereka, mereka nggak akan kasih. Kalian nggak usah sibuk mencela, memaki, nggak ada gunanya. Emangnya jadi benar? Jadi benar? Nggak ada. Nabi sudah memberikan arahan alaihi salatu wasallam, minta hak kalian kepada Allah azza wajalla. Kita kadangkala lebih sering memikirkan diri kita sendiri, tidak memikirkan hak-hak saudara kita. Doakanlah jemaah, doakan. Dan doakan pemerintah kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini akhir tahun, tadi sudah disebutkan, menjadi akhir yang kadangkala penuh dengan kemaksiatan. Di tingkatan rakyat terendah kemaksiatan itu. Dan kita diam. Lalu ketika azab Allah turun, siapa yang kita salahkan? Seharusnya kita salahkan diri kita sendiri, jemaah. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah berhijrah namun tidak dengan pasangan kita? Memandang kita tidak ada baiknya, bahkan mungkin pasangan kita sampai kasar kepada kita. Mohon nasihatnya kepada saya dan pasangan saya.
Tadi udah kita kasih contoh. Asia beriman nggak bersama suaminya. Suaminya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Apa yang diingat oleh Asia? Tuhannya. Maka engkau ketika mendapati masalah seperti ini, yang engkau harus ingat adalah Allah. Yang bisa memberikan hidayah Allah. Yang dapat menguatkan dirimu adalah Allah. Sehingga engkau bisa tahan menghadapi fitnah yang ada. Insya Allah suamimu